Penderita kemudian akan merasa bersalah, menyesal, dan membenci diri sendiri sehingga memaksa tubuhnya untuk mengeluarkan semua asupan kalori yang telah masuk dengan cara yang tidak alamiah. Kali ini kita akan membahas mengenai bulimia nervosa, salah satu gangguan makan yang dijumpai di kalangan remaja dan dewasa muda. Saya akan membagi topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai pengertian, gejala, penyebab, dan komplikasi bulimia nervosa. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas mengenai cara-cara mencegah dan menanggulangi bulimia nervosa. Mari kita mulai. Bulimia nervosa adalah gangguan makan yang serius dan berpotensi mengancam jiwa. Gangguan mental ini ada kemungkinan berkorelasi dengan rasa rendah diri tingkat ekstrim, kecanduan minuman keras, depresi, serta kecenderungan menyakiti diri sendiri. Bulimia nervosa dapat dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh perempuan remaja dan dewasa muda sekitar usia 16-40 tahun dibandingkan dengan laki-laki. Sama halnya dengan gangguan makan pada umumnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa laki-laki dalam usia yang serupa, perempuan lansia, atau penderita kanker yang menjalani kemoterapi mengalami gangguan makan ini. Tidak seperti anoreksia nervosa, itu nama gangguan makan yang lain yang akan saya bahas juga beberapa minggu mendatang. Penderita bulimia nervosa biasanya memiliki berat badan normal untuk usia dan tinggi badan mereka. Namun, mereka mungkin mempunyai ketakutan akan penambahan berat badan atau ketidakpuasan terhadap bentuk tubuhnya. Gejala awal seseorang yang menderita bulimia adalah kebiasaan melakukan diet ketat dengan mengkonsumsi makanan tertentu dalam jumlah yang sangat sedikit. Kondisi ini terus berlangsung hingga penderita kehilangan kendali dan mengkonsumsi makanan secara berlebihan, meskipun tidak merasa lapar. Kebiasaan ini muncul karena masalah emosional seperti stres atau depresi. Penderita kemudian akan merasa bersalah, menyesal, dan membenci diri sendiri sehingga memaksa tubuhnya untuk mengeluarkan semua asupan kalori yang telah masuk dengan cara yang tidak alamiah, seperti memaksakan diri untuk muntah atau menggunakan obat pencahar, obat diuretik, enema, suplemen, atau produk herbal untuk menurunkan berat badan. Mereka juga mungkin berolahraga secara berlebihan tapi tidak teratur atau berpuasa secara ekstrim. Pengidap bulimia biasanya akan mengalami siklus ini lebih dari 2 kali dalam seminggu selama setidaknya 3 bulan. Secara psikologis, penyandang bulimia nervosa memiliki ciri-ciri, di antaranya mereka takut gemuk, merasa diri kegemukan atau bertambah gemuk. Pendek kata, kerap kali beranggapan negatif terhadap berat badan dan bentuk tubuhnya sendiri. Mereka juga cenderung merasa rendah diri dan cemas, sehingga memilih untuk menyendiri dan menarik diri dari lingkungan sosial. Biasanya mereka tidak mau makan di tempat umum atau di hadapan orang lain. Apa saja penyebab bulimia nervosa? Penyebab utama bulimia belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu seseorang terkena bulimia. Pertama, faktor keturunan. Jika salah satu anggota keluarga inti, entah itu orang tua atau saudara kandung, menderita atau memiliki riwayat bulimia, maka risiko seseorang untuk menderita kelainan yang sama akan meningkat. Kedua, masalah psikologis. Risiko terkena bulimia makin tinggi jika seseorang merasa rendah diri, ingin selalu tampil sempurna, tidak mampu mengontrol kemarahan, mengalami gangguan depresi, kecemasan, stres pasca trauma, atau gangguan obsesif kompulsif. Ketiga, tuntutan sosial. Bulimia dapat muncul akibat pengaruh tekanan dan kritik dari orang-orang sekitar mengenai kebiasaan makan, bentuk tubuh, atau berat badan. Ini sangat biasa terjadi pada remaja, khususnya remaja putri atau perempuan dewasa muda yang merasa harus menurunkan berat badan karena terpengaruh teman-temannya atau karena di rumah terus-menerus disuruh berdiet karena dianggap gemuk oleh orang tuanya sendiri.
Belum lagi media sosial dan elektronik juga membombardir dengan pesan-pesan yang makin merusak citra diri seseorang. Misalnya, kurus itu cantik, gemuk itu jelek, orang langsing lebih sukses, populer dan bahagia, orang yang tidak langsing ya sebaliknya. Keempat, faktor pekerjaan. Beberapa jenis pekerjaan menuntut pekerjanya untuk tetap menjaga berat badan ideal. Misalnya model, artis, atau penari yang harus langsing, atau atlet yang harus menjaga berat badannya secara ketat. Apa saja komplikasi alias dampak dari bulimia nervosa? Secara fisik, penyandang bulimia nervosa berpotensi mengalami gigi dan gusi rusak, bau mulut, pipi dan rahang bengkak, radang tenggorokan, gangguan pencernaan, pembengkakan kelenjar di leher dan wajah, kapalan pada punggung tangan, tubuh terasa lemas dan mudah lelah, mata merah, kulit kering, kuku rapuh, luka yang sukar sembuh, merasa kedinginan setiap saat tetapi tangan berkeringat, gampang sakit kepala, mengalami gangguan tidur, serta terganggu siklus menstruasinya. Mereka juga mungkin mengalami dehidrasi, gangguan elektrolit, dan malnutrisi yang dapat merusak sistem organ dalam tubuh. Penyakit jantung seperti aritmia atau gagal jantung atau gagal ginjal juga bisa saja mereka alami. Secara psikologis, penderita bulimia akan menjadi makin rendah diri dan mengalami kesulitan berelasi sosial dengan orang-orang terdekatnya. Mereka juga berpotensi mengalami gangguan depresi, bipolar, gangguan kecemasan umum, gangguan kepribadian, atau penyakit mental lainnya. Mereka juga mungkin menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau alkohol, serta berkemungkinan melukai diri sendiri atau melakukan percobaan bunuh diri. Penderita bulimia yang sedang hamil juga berisiko tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan seperti keguguran, kelahiran prematur, cacat lahir pada janinnya, serta depresi pasca melahirkan. Saya selesai sampai di sini. Di video minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi bulimia nervosa. Karena itu subscribe channel ini supaya Anda menjadi orang-orang terdepan yang mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.